Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ainul Imronah. Di semester genap, saya mengampu mata kuliah manajemen investasi syariah dengan beban SKS 2 SKS. Saat ini manajemen investasi syariah sudah sampai pada pokok pembahasan pasar modal syariah. Oke, pasar modal syariah itu sendiri di mata kuliah ini, subjek PMK-nya adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mendeskripsikan serta mengaplikasikan pasar modal syariah. Sebelum ke materi berikutnya, pokok pembahasan berikutnya, kita simak dulu video berikut ini. Ini Livia, anak muda yang baru 2 tahun kerja. Mimpi vacation sana, shopping sini. Tapi urusan investasi, dia masih buta. Lihat saldo tiap bulan aja, masih ngintip-ngintip sambil doa. Boro-boro mau investasi. Oke, sudah disimak ya teman-teman videonya. Jadi tadi ada Livi yang dia itu suka sekali tiduran, suka sekali traveling, suka dengan shopping dan lain sebagainya. Jadi untuk menguatkan itu, ya dia harus investasi. Investasinya di mana? Di pasar pasar modal, kayak gitu. Pasar modal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal sebenarnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Di sana membahas tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan, gitu. Dalam pasal 1 ayat angka 12 dijelaskan bahwasanya pasar modal itu adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan yang pertama, ada penawaran umum, ada transaksi efek. Kemudian yang kedua, pengelolaan investasi. Yang ketiga, emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Dan yang keempat adalah lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Lengkap sekali di sana. Tinggal teman-teman mahasiswa silakan download saja. Berikutnya, kita akan membahas tentang persamaan pasar uang dengan pasar modal. Tentu saja, ngomongin pasar uang, pasar modal ya, yang pertama sama-sama kaitannya dengan pasar finansial, pasar keuangan, pasar pendanaan. Kemudian persamaan yang kedua adalah sama-sama di sana menjalankan fungsi yang sama, yaitu menjembatani pihak yang surplus dan pihak yang defisit. Kemudian di sana mereka itu memiliki banyak peluang investasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, produk pasar uang dan modal relatif sama berupa surat berharga. Selanjutnya, jadi perbedaannya apa pasar uang dan pasar modal? Kalau pasar uang itu produknya jangka pendek, produk utamanya ya sertifikat deposito, tabungan, kemudian otoritas tertingginya itu bank sentral, tempat transaksinya ya di antara bank, resiko dan returnnya itu rendah kalau pasar uang. Tapi kalau pasar modal ya sifatnya jangka panjang itu investasinya. Obligasi saham tuh, kemudian reksadana itu adalah produknya. Otoritas tertingginya itu ada di Departemen Keuangan kalau pasar modal. Dan tempat transaksinya itu di Bursa Efek. Karena ini adalah jangka panjang, maka resiko dan returnnya itu juga tinggi. Oke, tadi kita sudah ngomongin tentang pasar modal secara umum atau pasar modal konvensional. Kita sekarang bahas tentang pasar modal syariah. Jadi kalau ngomongin pasar modal syariah itu ya bukan merupakan suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan, kayak gitu. Jadi infrastruktur yang ada di pasar modal juga melayani pasar modal syariah, seperti Bursa Efek Indonesia, KSEI, KPI, Perusahaan Efek, Wali Amanat, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ada dua hal yang membedakan pasar modal syariah dengan pasar modal reguler. Jenis produk atau efeknya produk yang diterbitkan di pasar modal syariah itu dilarang bertentangan dengan prinsip syariah. Begitu juga sebaliknya gitu. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.